Halo semuanya. Pernah kebayang nggak sih satu ayat kuno bisa nyimpen teka-teki yang membentang sampai ribuan tahun? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita nggak cuma sekedar baca teks biasa. Kita bakal bareng-barang mecahin sebuah misteri besar dari Kejadian 3:15 yang secara luar biasa ngehubungin tradisi kuno Yahudi langsung ke peristiwa penyaliban. Jadi siap-siap ya buat ngeliat gimana sejarah, bahasa, dan teologi itu bisa merajut sebuah cerita yang benar-benar memukau. Yuk kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Berbekal wawasan dari Dr. Bambang Nursena, kita punya peta jalan yang jelas banget nih hari ini. Kita bakal nelusurin satu motif kuat ini dari fajar peradaban manusia sampai ke kayu salib. Kita mulai dari kabar baik pertama, terus kita coba tafsirin misteri tumit yang remuk, lanjut ngeliat teologi kisah dua Hawa, ngelusurin rentetan nubuat tentang perempuan, dan ditutup dengan penggenapan di salib. Singkat, padat, dan pastinya seru banget. Bagian pertama, kabar baik pertama. Sebuah janji kuno. Coba bayangin momen persis setelah manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Segalanya kerasa hancur berantakan kan? Tapi tunggu dulu. Justru di titik terendah inilah petunjuk pertama kita muncul. Dengarkan baik-baik kata-kata yang bergema dari Kejadian 3:15 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Garis bawahi 3 hal penting ini ya. Perempuan, kepala yang diremukkan, dan tumit yang diremukkan. Ini dia intisandi rahasia yang bakal kita pecahkan hari ini. Di gereja mula-mula, teks yang barusan kita baca itu dikenal dengan sebutan protevangelium. Terus, apa sih artinya? Sederhananya, ini bukan merujuk ke buku Injil fisik yang biasa kita baca sekarang, melainkan sebuah proklamasi keselamatan yang paling pertama. Ibaratnya tuh, waktu manusia jatuh, Tuhan gak ngerespon dengan keputusasaan, tapi langsung ngasih kabar baik. Sebuah janji bahwa bakal ada pertempuran kosmis yang panjang banget antara kebaikan melawan kejahatan, dan kebaikanlah yang pada akhirnya bakal menang. Lanjut ke bagian kedua, menafsirkan tumit yang remuk. 2 perspektif. Terus gimana sih cara kita nafsirin tumit yang remuk ini? Ini kan kayak teka-teki kuno ya. Nah, yang bikin slide ini benar-benar menarik adalah fakta linguistiknya. Kata bahasa Ibrani untuk tumit itu adalah akeb. Dan tebak, kata ini luar biasanya adalah akar kata dari nama Yakub. Iya, Yakub yang di Alkitab itu, yang nantinya berganti nama jadi Israel. Menarik banget kan, gimana sebuah anatomi tubuh yang sederhana ternyata punya kaitan langsung dengan nama besar sebuah bangsa? Kalau kita lihat dari 2 kacamata yang berbeda, tradisi literatur Yahudi Targum nafsirin tumit ini sebagai representasi bangsa Israel. Jadi, selama Israel berpegang teguh pada Taurat, mereka seolah lagi merumukan kepala sang ular atau setan. Tapi kalau mereka lengah, kebalikannya, ular yang merumukan tumit mereka. Nah, di sisi lain, teologi Kristen ngelihat ini secara berbeda. Tumit yang diremukan itu melambangkan momen penyaliban Kristus, yang ngalahin setan bukan pakai kekerasan, melainkan lewat kekuatan pengampunan dan cinta kasih yang paling tinggi. Masuk ke bagian ketiga, kisah dua Hawa, cermin teologis. Di sini kita nemuin semacam cermin tematik yang ngejembatanin perjanjian lama dan perjanjian baru. Dr. Nursena nunjukin sebuah dualitas yang jujur aja puitis banget. Bayangin, Hawa yang pertama jatuh ke dalam dosa gara-gara ketidaktaatannya, ya makan buah terlarang itu. Tapi kemudian, tradisi Kristen ngehadirin sosok Hawa kedua, yaitu Bunda Maria. Beda dari yang pertama, Hawa kedua ini justru bawa keselamatan lewat ketaatan totalnya menerima kehendak Tuhan. Benar-benar sebuah pembalikan narasi yang luar biasa sempurna kan? Dan ternyata, dualitas ini berlanjut loh. Nggak cuma soal Hawa, narasi ini juga nunjukin adanya Adam pertama, Bapa yang jatuh dan ngebawa masuk dosa serta kehancuran ke dunia kita. Nah, sebagai balasan atau kebalikannya, Kristus hadir bertindak sebagai Adam kedua. Pengorbanannya secara khusus dirancang buat membalikan semua ketidaktaatan Adam yang pertama tadi, dan nawarin kita kehidupan yang kekal sebagai ganti kebinasaan. Sekarang di bagian keempat, nubuat tentang perempuan, menelusuri petunjuk. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua terhubung menembus waktu. Dari awal permusuhan yang dideklarasikan di Taman Eden, petunjuknya terus bergulir ke Nabi Mika dan Yesaya yang nubuatin seorang perempuan yang bakal melahirkan secara ajaib. Maju lagi ke zaman perjanjian baru, Rasul Paulus di kitab Galatia negesin kalau Sang Mesias dilahirkan oleh seorang perempuan sampai akhirnya mencapai klimaks penggenapannya di kayu salib. Rangkaian petunjuk ini benar-benar ngebentuk motif kronologis yang rapi banget dari abad ke abad. Tapi tunggu sebentar. Coba deh perhatiin pertanyaan yang satu ini. Apakah surat Galatia 4:4 yang bilang Yesus lahir dari seorang perempuan itu bertentangan dengan nubuat Yesaya 7:14 yang negesin kalau ia lahir dari seorang anak dara alias perawan? Wah, ini lumayan sering loh jadi perdebatan teologis modern.
Biar nggak nebak-nebak, mari kita langsung bedah teks aslinya. Kalau kita buka kitab Yesaya, kata Ibrani asli yang dipakai itu almah. Artinya tuh perempuan muda atau anak darah. Poin yang sangat ditekankan di sini adalah status atau kondisi si ibu pas dia melahirkan. Bahwa secara ajaib, dia ini benar-benar masih berstatus perawan ketika menghadirkan Sang Mesias ke dunia ini. Di sisi lain, waktu Rasul Paulus nulis surat Galatia, dia pakai kata Yunani gunaikos. Itu adalah terjemahan dari kata Ibrani isya, yang artinya simpel banget, perempuan. Jadi Paulus itu sama sekali nggak lagi menyangkal kelahiran dari seorang perawan, bukan itu maksudnya. Justru dia ini cerdas banget. Lewat kata itu, dia lagi ngehubungin kembali Bunda Maria ke perempuan asli dari nubuat di Taman Eden yang udah kita bahas di awal tadi. Masuk akal banget kan? Jadi, kalau kita kumpulin dan susun semua kepingan puzzle ini, ceritanya jadi jelas banget. Yesus lahir dari seorang perempuan buat ngegenapin Kejadian pasal 3. Dia juga lahir dari seorang perawan buat ngegenapin nubuat Yesaya 7. Terus, dia dikandung oleh Roh Kudus seperti catatan kitab Lukas, yang artinya dia lahir tanpa benih manusia laki-laki, supaya benar-benar suci sempurna. Hebatnya, semua kriteria nubuat yang kelihatannya beda dan terpisah ini ternyata sejajar dan cocok dengan sangat presisi dalam narasi Kristen. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, penggenapan di salib, petunjuk terakhir. Yuk kita bawa investigasi detektif kita ini ke klimaksnya, dan balik lagi ke misteri utama tentang tumit yang diremukkan. Coba kita baca bareng-bareng salah satu adegan paling ikonik dari momen penyaliban ini. Ketika Yesus melihat ibunya di dekat situ, dan murid yang dikasihinya berdiri di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sepintas lalu, ini kedengarannya cuma kayak ucapan perpisahan mengharukan seorang anak ke ibunya ya. Tapi coba deh kita perhatiin lebih dekat lagi ke kata-kata persis yang dipakai di bahasa aslinya. Teks tersebut awalnya mengakui kehadiran Maria sebagai ibu fisiknya dengan menggunakan kata Yunani mater. Ini nunjukin statusnya murni sebagai seorang ibu manusia. Seseorang yang penuh dengan kerentanan, yang lagi hancur banget hatinya ngelihat anak kandungnya menderita di kayu salib. Persis banget kayak kesedihan mendalam yang udah dinubuatkan bakal terjadi padanya dari bertahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi poin krusialnya ada di sini pas Yesus ngomong langsung ke ibunya dari atas salib. Dia nggak lagi pakai kata meter atau ibu loh. Bukannya gitu, dia malah manggilnya gunai atau perempuan. Ini sama sekali bukan sapaan yang kasar atau merembahkan. Yesus lagi secara sengaja pakai gelar kosmis. Lewat panggilan ini, dia seolah ngasih konfirmasi ke ibunya, janji kuno tentang perempuan yang keturunannya bakal diremukkan tumitnya buat ngancurin kepala ular itu lagi digenapi tepat di depan mata kita detik ini juga. Merinding nggak sih dengernya? Dan fakta ini ninggalin kita dengan sebuah pemikiran yang benar-benar bikin penasaran. Bagaimana jika kemenangan terbesar dalam sejarah umat manusia itu justru selama ini tersembunyi dengan sangat rapi di dalam kutukan tertua kita? Ngelihat gimana satu benang merah narasi ini bisa bertahan, nyambung, dan dirajut ngelewatin ribuan tahun sejarah dengan berbagai bahasa kuno, itu benar-benar ngebuktiin keterkaitan Alkitab yang sangat mendalam dan luar biasa. Ini jelas bukan sekedar catatan masa lalu teman-teman. Ini tuh mahakarya yang terus nantang kita buat gali maknanya lebih dalam lagi. Makasih ya udah nemenin penelusuran materi kita hari ini, dan pastinya sampai ketemu lagi di eksplorasi seru kita berikutnya.